Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan tetap di dalam penyertaan Tuhan. Pada pertengahan minggu ini di dalam ibadah keluarga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman ini akan mempersiapkan kita menyambut hari Pentakosta yang akan kita peringati pada hari Minggu yang akan datang. Marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman ini kami semakin memahami kasih-Mu kepada kami. Semoga firman ini semakin menguatkan pengharapan kami. Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pembaharuan dan pertobatan nasional yang dideklarasikan oleh Raja Yosia sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Raja-Raja sangatlah monumental bagi umat Israel. Seluruh tua-tua Yehuda dan Yerusalem beserta seluruh imam dan penduduk tua dan muda pergi ke Bait Allah dan mengucapkan janji di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ikrar dan janji itu ditindaklanjuti dengan membersihkan bait suci dari segala bentuk penyembahan berhala, memusnahkan lambang-lambang dewa Baal dan Asyera, dan melarang segala ritual penyembahan berhala di seluruh wilayah kerajaan Yehuda. Akan tetapi, setelah Raja Yosia meninggal, raja-raja berikutnya kembali kepada penyembahan berhala. Mereka menduakan Tuhan dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Atas semua itu murka Tuhan menyala-nyala. Dan di masa pemerintahan Raja Yoyakin, datanglah Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang kerajaan Yehuda, menawan raja dan para petinggi kerajaan, menawan para ahli dan tenaga-tenaga muda, dan membawanya ke Babel sebagai tawanan atau sebagai orang buangan. Di dalam bingkai itulah kita melihat terjadinya pembuangan Babel. Umat Israel dihukum oleh Tuhan akibat kedurhakaan mereka yang meninggalkan Tuhan, berpaling untuk menyembah berhala, dan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hukuman itu sangat mendukakan umat Israel, menginjak harga diri mereka, dan menghancurkan kebanggaan mereka sebagai umat pilihan. Mereka sangat merindukan tanah airnya dan merindukan Yerusalem, di mana bait suci Allah berada. Di dalam keputusasaan itulah Tuhan memberikan harapan bagi mereka. Sebagaimana akan kita dengarkan lebih lanjut melalui khutbah pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga menyambut hari Pentakosta. Nats khutbah dipilih dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 dengan topik minggu, Roh Penghibur dan Kebenaran. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, Kebangkitan Israel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pembacaan kita adalah bagian dari perikop yang berisi nubuatan tentang kebangkitan Israel setelah berakhirnya pembuangan Babel. Tuhan berjanji akan memulihkan hak mereka atas tanah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, memulihkan keadaan Yerusalem dan memulihkan bait suci, memberikan
memberikan kesejahteraan melalui sumber kehidupan yang berlimpah, dan mentahirkan mereka atas dosa terhadap Tuhan. Tuhan juga berjanji akan menyatukan kembali kerajaan Israel bagian utara dengan kerajaan Yehuda di bagian selatan yang selama ini terpecah. Itulah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui pengalaman Nabi Yehezkiel ketika dia dibawa ke suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia. Tulang belulang yang kering itu disatukan kembali menjadi manusia dan diberi napas kehidupan. Perbuatan itu sendiri dilakukan oleh Nabi Yehezkiel atas dasar kuasa Allah. Dan melalui peristiwa itu, kita dapat melihat dua hal, yaitu kuasa roh Tuhan itu memenuhi Nabi Yehezkiel. Dan yang kedua, kuasa roh Tuhan itu sungguh menghidupkan. Tujuan dari peristiwa itu adalah untuk menguatkan dan meyakinkan Nabi Yehezkiel akan kuasa Tuhan yang dapat membebaskan umat Israel dari pembuangan Babel. Maka ada tiga hal yang menjadi intisari dari nats ini sebagai berikut. Yang pertama, penderitaan umat Israel akan berakhir. Umat Israel yang menderita di pembuangan Babel diibaratkan tulang-tulang kering yang berserakan, menumpuk tanpa arti di lembah kekelaman, dan di dalam ketidakberdayaan dan tanpa arti sama sekali. Ternyata Tuhan akan menyatakan kesetiaannya yang akan membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Yang kedua, Allah memberikan roh kehidupan yang menyelamatkan. Umat Israel yang diibaratkan sebagai tulang-tulang kering oleh kuasa Allah diberi tubuh yang baru dan diberi napas kehidupan. Kemudian umat Israel dipulihkan dan diselamatkan dari pembuangan Babel. Dan yang ketiga, roh Allah yang mendamaikan dan mempersatukan. Pada bagian selanjutnya setelah nats pembacaan kita, dinubuatkan tentang penyatuan kembali Israel yang sudah terbagi dua setelah masa kepemimpinan Raja Sulaiman. Roh Tuhan bekerja di dalam diri umat Israel untuk mewujudkan persatuan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, apa pesan firman ini bagi kita? Marilah mengingat dan merenungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, peliharalah pengharapan. Hidup kita sering ibarat tulang belulang yang berserakan ketika menghadapi banyaknya persoalan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di dalam pekerjaan, demikian juga di dalam lingkungan pergaulan kita. Terlebih di tengah penyebaran COVID-19 yang masih terus meningkat. Semua membuat kita putus asa. Tanpa menjaga dan memelihara pengharapan di dalam diri kita, sesungguhnya kita sudah mati secara rohani, walaupun masih hidup secara fisik. Oleh karena itu, mohonkanlah kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kita menghadapi setiap tantangan dan kesulitan seberat apapun. Nyalakan tetap pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Yang kedua, roh Tuhan adalah roh yang menyelamatkan. Dalam keadaan yang lumpuh tak berdaya, terpuruk di lembah kekelaman dan menjerit meminta pertolongan yang tidak kunjung tiba, maka mohonkanlah pertolongan Roh Kudus dan berilah tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja. Roh Tuhan yang adalah Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan semangat, menunjukkan jalan keluar dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan yang ketiga, Roh Tuhan adalah roh yang memperdamaikan dan mempersatukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering terlibat dalam perselisihan dengan sesama kita, mulai dari lingkup keluarga dan bahkan di tengah persekutuan kita. Perselisihan itu bahkan sering memecah belah persatuan kita. Maka mintalah campur tangan Roh Kudus. Berilah waktu dan tempat bagi Roh Kudus untuk memulihkan hubungan-hubungan kita yang sudah hancur dan berantakan. Roh Kudus pasti akan mempersatukan dan memperdamaikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah ini, marilah menyambut tercurahnya Roh Kudus dengan sukacita. Roh Kudus adalah roh kehidupan dan keselamatan. Roh Kudus adalah roh ketertiban, dan Roh Kudus adalah roh perdamaian dan persatuan. Roh Kudus berkuasa menggerakkan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk menyaksikan Yesus sebagai juru selamat manusia.
dan itulah jaminan penyertaan Tuhan bagi kita. Selamat bersekutu di dalam ibadah keluarga atau ibadah pertanian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.